seluruh warga Jakarta, seluruh masyarakat asli Jakarta itu sejahtera semua. Nggak ada orang miskin di Jakarta, nggak ada pengemis di Jakarta, nggak ada orang. Hai pemirsa Indo Prime TV, kembali kita memasuki sesi yang kedua. Dan kali ini kita mengambil tema siapa gubernur DKI yang terbaik sepanjang masa. Nah, kita juga akan bersama dengan narasumber kita yang masih bersama dengan saya, yaitu Bang Surya selaku peneliti dari Medley Indonesia, dan juga sebagai pimpinan Pak Pierre Senjaya. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang menurut Anda bagaimana sih kondisi kota Jakarta sekarang ini dengan umurnya yang sudah masuk 497 atau sudah hampir 5 abad. Silakan. Ya, terima kasih Pak Cocok. Jadi kalau berbicara Jakarta ini ada dua yang harus kita bicarakan secara umum. Yang pertama itu Jakarta sebagai ibu kota. Perihal kita sedang dalam proses ibu kota itu kan. Lalu yang kedua, Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, negara. Nah, dua hal ini tentu tidak bisa kita pisahkan juga dari sejarah jalanan Jakarta. Nah, memang sejak zaman penjajahan Belanda, cikal bakal Jakarta ya dalam hal ini Batavia gitu, ingin dijadikan gitu ya, pusat perekonomian di era penjajahan Belanda itu juga sudah dimulai oleh bangsa Belanda itu sendiri. Jadi ketika menjajah Indonesia, bangsa Belanda itu sudah mulai ingin menjadikan wilayah Jakarta di era itu gitu, Jakarta namanya, sebagai pusat perekonomian. Nah, dibuktikan dengan banyaknya kantor-kantor yang kemudian menjadi tulang punggung perekonomian kolon Belanda ya ketika menjajah di Indonesia itu ada di wilayah Jakarta hari ini. Mungkin dulu wilayah Batavia dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dari zaman penjajahan sekalipun itu kan, makanya tadi sampai 500-an abad tadi kan 497 tahun gitu kan. Berarti kan dihitung mulai dari era penjajahan Belanda gitu kan ke belakang gitu kan, bahkan sudah menunjukkan bahwa Jakarta ini ingin menjadi pusat perekonomian di era itu. Nah, ini kita bicara sejarah. Nah, ternyata terus berkembang sampailah masuk kita ke era kemerdekaan. Nah, di era kemerdekaan Jakarta tuh akhirnya tidak hanya menjadi pusat perekonomian, tetapi juga dijadikan ibu kota sebuah negara. Artinya apa? Juga dijadikan pusat pemerintahan. Ya, di satu sisi sebagai pusat perekonomian Indonesia, ya kan? Lalu satu sisi juga pusat pemerintahan Indonesia. Berarti di satu sisi, kalau misalnya zaman sekarang misalnya perbankan gitu ya, misalnya ada Bank BUMN, itu kantor pusatnya di Jakarta. Terus ada perusahaan misalnya rokok gitu ya, misalnya ada perusahaan rokok, itu kantor pusatnya di Jakarta. Terus misalnya ada perusahaan asuransi, kantor pusat di Jakarta. Kenapa? Karena memang mereka merujuk, oh Jakarta ini pusat perekonomian, arus informasinya jauh lebih kencang, arus peredaran uangnya jauh lebih kencang. Nah, begitu juga lembaga-lembaga pemerintahannya akhirnya yang menyangkut hal ekonomi, misalnya Bank Indonesia-nya ada di Jakarta gitu, Kementerian Keuangannya ada di Jakarta kan. Pertumbuhan ekonominya pun juga sangat besar. Iya, nah itu sebagai pusat perekonomian gitu kan. Nah, lalu ketika menjadi pusat pemerintahan gitu kan, nah akhirnya semua infrastruktur negara gitu ya, sudah strukturnya itu ada di Jakarta semua. Gedung DPR ada di Jakarta, Istana Presidennya ada di Jakarta, begitu juga gedung-gedung kementerian yang lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi beban kalau dalam tanda kutip kan, menjadi tanggung jawab dari Jakarta itu sendiri gitu. Selain dia bertugas sebagai pusat perekonomian, dia juga bertugas sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota negara. Nah, dua tanggung jawab ini ternyata beriringan dan seringkali akhirnya mempengaruhi secara langsung maupun secara tidak langsung.
Makanya akhirnya ketika kita berbicara konstelasi politik, kan, misalnya karena fungsinya tadi sebagai pusat pemerintahan, orang banyak bicara tentang Jakarta. Ketika orang berbicara nih gimana caranya meningkatkan pendapatan satu perusahaan besar, maka orang banyak belajar dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta gitu. Karena akhirnya banyak juga kebijakan-kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik yang terjadi dalam konstelasi yang ada di Jakarta, atau mungkin sebaliknya kebijakan-kebijakan politik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Nah, kira-kira kayak gitu tuh kan. Itu yang saya menjadikan Jakarta ini lebih menarik begitu kan. Nah, lalu bagaimana kondisi Jakarta ini dengan tanggung jawab yang begitu besar, dengan beban yang begitu besar yang harus diemban oleh Jakarta? Tentu akhirnya seorang pemimpin wilayah, dalam hari ini gubernur, pemimpin provinsi, seringkali gitu kan kesulitan dalam menempatkan posisinya. Dia dibilang seorang gubernur, tapi presidennya dekat sama dia, gitu kan. Dia dibilang gubernur, tapi menterinya dekat sama dia. Dia dibilang gubernur, tapi kalau dia salah menempatkan kebijakan yang guncang ekonomi nasional, karena pusat perekonomian. Nah, itu kan kemudian yang jadi permasalahan. Kayak misalnya dulu tahun 98 itu ada demo Semanggi itu kan. Itu kan jalur pusat perekonomian tuh, Semanggi, Kuningan, segala macam itu kan. Nah, ketika diputus akses jalur itu, maka yang bermasalah perekonomian secara nasional, perkantoran yang kemudian menjadi pusat gitu. Misalnya ada gedung perusahaan asuransi situ, kalau tutup gitu kan karena demo, terus akhirnya karyawannya nggak bisa masuk, tutup, akhirnya bermasalah se-Indonesia. Perusahaan itu kerugiannya bisa membengkak gitu karena yang terganggu aktivitas ekonomi skala nasional akhirnya. Nah, makanya tadi saya bilang menjadi seorang gubernur Jakarta nggak bisa dia cuman berpikir, oh ini yang penting saya mikirin masyarakat Jakarta aja, dalam hal ini warga yang punya KTP Jakarta aja nih yang perlu saya pikirin. Nggak bisa kayak gitu. Tadi karena ada tanggung jawab dari sebagai pusat perekonomian juga sebagai pusat pemerintahan. Bayangin tuh kalau seandainya tadi Jakarta banjir, akhirnya anggota dewannya eh, mau sidang paripurna nggak bisa gitu ke Senayan, itu kan jadi masalah gitu. Akhirnya tertunda-tunda kebijakan yang seharusnya diambil cepat, seharusnya bisa dilakukan secara cepat. Nah, oke lah kita pakai teknologi Zoom dan segala macam. Apakah aman? Gitu kan pertanyaannya. Jadi gubernur apa namanya tanggung jawabnya luas di wilayah teritorialnya Iya, juga ya, karena dia juga dampak kebijakannya nah itu. bisa skala nasional meskipun dia cuma pikirin wilayah Jakarta gitu, wilayah teritori Jakarta. Jadi yang digarisbawahi ini Pak Cocok bahwa posisi Jakarta baik sebagai ibu kota kelak bila nanti presiden yang baru pada akhirnya membuat jadi DKJ, daerah khusus Jakarta, ya artinya Jakarta akan menjadi pusat perekonomian. Tapi tetap Jakarta ini adalah sebuah kota yang sangat unik, memiliki APD terbesar di seluruh Indonesia. Artinya Jakarta membutuhkan seorang pemimpin kombinasi secerdas Profesor Habibie, ya, setegas Bung Karno, ya kan, kemudian juga memiliki komitmen yang begitu besar. Jadi pada saat pilkada ini memang kita benar-benar harus merenungkan, memilah, kemudian memilih mana sosok gubernur yang paling cocok untuk bisa memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Baik, jadi kalau kita kembali melihat tahun sebelumnya ya, karena memang Iya. pusat perekonomian. Jadi siapa sih gubernur DKI yang terbaik sepanjang masa menurut Anda dalam memimpin Jakarta selama ini? Ya. Kalau dari saya, ya saya punya gubernur favorit saya juga, itu Pak Ali Sadikin. Jadi dia sosok yang visioner, juga sosok pemimpin yang tegas. Jadi saya berharap memang nanti pemimpin-pemimpin berikutnya juga warga negara Jakarta ini bisa cerdas dalam memilih. Ya, kenapa dia visioner? Dia bisa melihat pertama kali permasalahan di Jakarta apa, kemacetan dan transportasi. Ya, dia pada akhirnya mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya tidak populer. Ya, jadi kalau seorang pemimpin yang sejati itu dia harus berani, tapi tetap berpihak kepada masyarakat tentunya. Ya, tidak berpihak kepada kepentingan segelintir golongan. Ya, jadi waktu itu dia mengatakan kebijakan transportasi umum, di mana ya
berfokus untuk peningkatan jumlah transportasi umum, tetapi dia mengeluarkan kebijakan juga yang tidak populer, yaitu penghapusan becak. Jadi Ali Sadikin mengambil keputusan yang tegas yang menghapuskan transportasi becak karena dianggap mengganggu, dan beliau mengatakan ya ini transportasi yang kurang manusiawi lah. Seperti itu. Jadi kita tahu ya banyak tukang becak itu kalau yang masih muda-muda mungkin tak apa-apa ya, segar-segar kuat-kuat. Tapi kita banyak juga tua-tua ya kan, udah rambut putih tapi masih narik becak juga. Tapi kalau Pak Cocok beda ini. Dan yang lebih luar biasa lagi, beliau juga mengeluarkan kebijakan mengenai kasino. Jadi boleh itu zaman dulu. Ya, sekarang kan selalu jadi pertentangan kan. Mana nih yang boleh gitu? Singapura udah boleh buka kasino. Thailand juga boleh tuh di Bangkok buka kasino. Malaysia juga Dan seterusnya. Malaysia juga buka kasino. Kenapa Indonesia nggak punya kasino? Gubernur Ali Sadikin melakukan terobosan. Di zaman Gubernur Ali Sadikin boleh buka kasino. Karena peningkatan ekonomi tadi. Iya, karena meningkatkan juga wisata. Ya, baik dari wisata lokal maupun wisata asing. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin kalau orang bilang tuh Bali is Indonesia, ya, harusnya Jakarta is also Indonesia. Vegas itu dikenal sebagai tempat pusat hiburan ya di Amerika Serikat itu ya. Sementara New York itu pusat perekonomian kan di Amerika Serikat itu di US. Nah jadi apakah mungkin kita membangun Las Vegas di Jakarta? Sebenarnya memungkinkan. Karena syarat utamanya itu kan kalau ingin memang bikin jadi pusat hiburan seperti Las Vegas gitu ya. Terlepas dari perspektif keagamaan boleh atau tidak gitu kan, tapi ini kita berbicara pembangunan kota secara utuh. Itu syarat utamanya bandara internasional harus ada dong. Gitu kan. Nah, lalu mudah diakses. Nah, itu ada kayaknya di Jakarta, bandara internasionalnya dekat kan. Ada 2 malah kan. Tapi internasional Soekarno-Hatta ya. Terus juga kalau untuk yang lokal bisa lewat Halim begitu kan. Nah, Halim juga traffic penerbangannya lumayan tinggi juga begitu kan. Jadi untuk wisatawan dalam negeri maupun luar negeri rasanya kalau mengakses Jakarta agak sulit begitu kan. Jadi nggak kesulitan tuh mereka. Terus juga penerbangan ke Jakarta kalau untuk wisatawan dalam negeri kayaknya udah mulai ada 1 penerbangan semua ya. Udah nggak ada yang harus transit begitu kan, mau dari Sulawesi, mau dari Maluku, mau dari Papua, kayak 1 kali penerbangan ada kan ke Jakarta. Terus ke bandaranya juga ada. Nah ini kan syarat utama kalau memang mau Jakarta ini tadi menjadi pusat perekonomian yang utuh. Jadi bukan cuma sekedar pusat perekonomian dalam artian semua perusahaan besar itu pusatnya di Jakarta, tetapi juga tadi menjadi pusat hiburan gitu kan dalam artian. Nah kalau bisa menjadi pusat hiburan seperti Vegas di Amerika Serikat itu kan, nah tentu menjadi lebih menarik dong Jakarta ini gitu. Nah kalau saya gubernur favorit, nah saya Hengantung saya itu namanya. Jadi Hengantung ini kenapa saya anggap sebagai gubernur favorit? Pertama dia ini gubernur di akhir masa Presiden Soekarno. Gitu. Nah, jadi Presiden Soekarno itu punya visi sendiri mengenai Jakarta. Jadi ada dulu namanya proyek mercusuar. Jadi proyek mercusuar itu bagaimana kemudian upaya Bung Karno membangun berbagai infrastruktur dalam rangka menjadikan Indonesia ini menjadi mercusuar bagi negara, bahkan bagi bukan cuma di Indonesia, bagi kota-kota yang ada di Asia Tenggara bahkan dunia. Nah, bertepatan pula dengan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games ketika itu. Nah, Hengantung ini dulunya wakil gubernur. Nah, baru terakhir akhirnya dia diangkat menjadi gubernur. Nah, kepemimpinan dia jadi gubernur nggak lama, tapi peninggalannya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Yang paling populer karena dia basisnya seniman, yang bisa kita nikmati karya Hengantung itu adalah patung Selamat Datang. Di Bundaran HI. Nah itu beliau yang buat sketsanya, terus juga bersama seniman lain akhirnya jadilah itu patung Selamat Datang. Nah patung Selamat Datang ini memiliki filosofis tentunya. Jadi Hengantung melalui karyanya itu saat menjadi wakil gubernur maupun menjadi gubernur ingin menunjukkan bahwa memang dari awal setting Jakarta ini adalah multikultural. Artinya apa? Jakarta ini akan terbuka bagi semua
kultur gitu kan, bagi semua budaya, bagi semua suku. Nah, terbukti pula Heng Ngantung adalah gubernur Jakarta pertama dari kalangan etnis Tionghoa. Gitu. Nah, dulu kan kita nih sempat berdebat kan, oh ini Jakarta nih pokoknya harus punya salah satu etnis tertentu saja. Ternyata enggak. Sudah dibuktikan oleh Heng Ngantung sebagai gubernur Jakarta pertama dari etnis Tionghoa, bahwa Jakarta ini memang didesain dari awal untuk semua kalangan, begitu kan, untuk semua suku, untuk semua etnis. Ada satu tokoh lagi nih yang satu tokoh yang sangat fenomenal, itu Pak BTP. Berarti Pak BTP bukan keren. BTP atau Rinal Ahok ini dia kalau bilang, oh BTP bersih, transparan dan profesional. Tapi ini bukan slogan-slogan biasa loh. Beliau ini terkenal dulu baik dari wakil gubernur dan gubernur ini merupakan sosok yang bersih dan transparan. Ya, jadi dia menjadi satu sosok gubernur yang saya bilang menjadi teladan bagi semuanya. Dia bilang, oh saya bebas korupsi, benar bebas korupsi. Bersih, benar-benar bersih, transparan. Bahkan semua rapat-rapatnya diliput oleh media dan bisa dimasukkan ke dalam sosial media YouTube dan seterusnya. Ya, jadi dia memberikan contoh teladan, kalau rapat jangan tertutup. Justru harus tahu semuanya, anggaran ada berapa, penyerapannya bagaimana, ya, proyek bisa selesainya kapan. Satu fenomena, proposan fenomena teladan yang memang bisa dicontoh juga oleh gubernur yang berikutnya. Ya, saya tidak melihat bahwa sosok Ahok juga ada kekurangan-kekurangan lainnya, tetapi saya melihat hal-hal yang positif yang dapat dicontoh, ditiru, diteladani untuk sosok-sosok berikutnya. Dan saya tidak menggarisbawahi harus misalkan gubernur nomor 1, gubernur nomor 2, atau gubernur nomor 3, tetapi siapapun gubernur yang terpilih harus bisa memegang amanah dari rakyat untuk bisa memajukan kota Jakarta. Anggaran kita nomor 1 loh. Iya, Ya, gitu loh. Nah, jadi Pak Ahok nih memberikan contoh. Dan di zaman Pak Ahok memegang penuh komitmen mengenai menjalankan modernisasi kota Jakarta, yaitu dengan menjalankan tadi konsep smart city. Ya, beliau komitmen sekali. Ya, sayangnya di zaman gubernur berikutnya konsep smart city itu tidak benar-benar dikembangkan. Banyak pelayanan-pelayanan publik yang sebelumnya online, smart responsif, ya kan, keterlibatan RT dan RW sangat keterlibatan benar-benar proaktif. Pada zaman gubernur berikutnya tidak dilibatkan lagi. Kita kenal dengan pasukan Orange. Ada laporan di sini kotor, di sana rusak. Pasukan Orange turun, perbaikan terjadi. Pada saat itu, ya kan, Pak Ahok benar-benar menerapkan konsep Jakarta Smart City. Ya. Ya. Dan beliau juga meninggalkan ada satu konsep buku pintar di mana pembangunan di zona-zona tertentu, di mana waktu itu kota Jakarta rumah-rumah dari 2 lantai bisa menjadi 3 lantai, di mana penerapan sistem denda secara online gitu. Jadi saya setuju juga, tadi kan selalu ada fit and proper test, selalu harus deklarasi, oh kekayaan saya segini. Ya, jadi semua kandidat nih yang nanti ini ada 3 kandidat harus deklarasi. Betul. Kekayaan saya berapa, 200 miliar, 300 miliar, 400 miliar. Ya kalau udah kaya baru boleh maju. Kalau masih miskin-miskin nggak usah maju lah jadi gubernur. Malah kenapa? Karena kalau punya uang mau maju jadi gubernur, ya, bukannya nanti mengabdi pada masyarakat, justru malah korupsi. Ya, 3 tokoh ini menurut saya bisa menjadi patokan bahwa ke depan siapapun yang nanti gubernur terpilih harus bisa mencontoh dan meneladani, ya kan, harus bisa menjadi sosok pemimpin yang mengayomi dan mengabdi, memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga Jakarta. Terus sekali jadi untuk panutan masyarakat ya. Iya. Nah, Presiden telah menandatangani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Undang-undang ini mengatur pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara atau IKN. Bagaimana pandangan Anda mengenai Jakarta yang sudah menjadi DKJ tidak lagi menjadi ibu kota negara Indonesia? Menurut barangkali. Ya tadi ketika dipisah ya, tadi kan ada fungsi Jakarta sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan, berarti kan yang akan dicabut tanggung jawab sebagai pusat pemerintahannya gitu kan. Tapi sekarang berarti kan gambaran saya ya, mungkin asumsi saya,
gedung DPR-nya akan pindah nih ke Kalimantan. Terus gedung-gedung kementeriannya gitu kan Pindah semua. pindah semua ke IKN. Nah, sebenarnya kalau saya lihat nggak terlalu berpengaruh ya ke Jakarta, karena yang berpindah itu kan Pemerintahan. iya pemerintahan. Maksudnya dalam hal ini pemangku kebijakan baik di level eksekutif, legislatif maupun yudikatif gitu kan akan pindah. Terus Mabes Polri-nya mungkin pindah ke Kalimantan juga gitu kan. Nah, Ya. tapi itu kan tidak akan mengganggu konstelasi perekonomian yang ada Ya, di benar. Jakarta hari ini. Nah, syukur-syukur tadi cita-cita membangun pusat hiburan tadi juga benar-benar tercipta gitu kan. Iya. Menggabungkan New York dan Vegas dalam satu provinsi itu benar-benar terjadi kan. Nah, itu kan akhirnya Jakarta jadi lebih fokus gitu dalam pembangunan, dalam menciptakan visi gitu kan. Oh, berarti oke, kita konsentrasi sebagai pusat perekonomian. Kalau menurut saya sudah pasti Jakarta akan menjadi kota yang lebih ramah bagi warganya. Kenapa? Karena seperti tadi dikatakan pusat pemerintahan akan dipindah, berarti memindah 50% kepusingan dari Jakarta. Jakarta kan sebelumnya pusat ibu kota, tapi juga pusat pemerintahan, juga pusat perekonomian. Sehingga kalau sebelum-sebelumnya ini banyak demo ya, dan seterusnya, kalau dipindahkan ke Kalimantan ya sekali-sekali kita istilahnya berbagi kepusingan ke kota IKN ya kan, bahwa kalau demo-demonya di sana. Ya, artinya itu yang tukang demo, preman-preman, ormas-ormas sebagian pindah juga tuh ke IKN ya kan, seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti itu, artinya Jakarta akan bisa kembali menjadi kota Jakarta yang sepenuhnya berfungsi untuk melayani warga kota Jakarta itu sendiri ya kan, seperti itu. Jadi bisa kembali berfokus bagaimana sih menciptakan Jakarta yang lebih nyaman, Jakarta yang lebih modern, transportasi umum. Tadi ada konsepnya LRT dan MRT, konsep transportasi umum ini supaya Jakarta bebas macet. Ya, tapi memang saya yakin idealnya memang dipindah. Ya, tetapi tidak bisa kan kita tahu bahwa banyak kepentingan politik. Harapannya tentu tadi ya, tanggung jawab yang paling utama tentu tanggung jawab gubernur baru nanti itu tanggung jawab kepada masyarakat Jakartanya dulu, tanggung jawab kepada penduduk yang ada di Jakarta gitu. Karena mereka adalah orang-orang yang kemudian sebenarnya memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dari apa yang ada di Jakarta hari ini. Itu hak mereka, itu harus kita penuhi dulu. Nah, jadi jangan sampai ada cerita Jakarta ini pusat perekonomian, terus peredaran uangnya tinggi gitu kan, maksudnya aktivitas traffic perekonomiannya tinggi, tapi masih kita temukan Jakarta yang tidak memiliki pekerjaan, atau penduduk Jakarta yang pendapatannya masih di bawah UMR, atau penduduk Jakarta yang kemudian masih ada di bawah ambang batas kemiskinan. Oke, Jakarta menjadi pusat perekonomian, seharusnya dicerminkan juga bahwa seluruh warga Jakarta, seluruh masyarakat asli Jakarta itu sejahtera semua. Gak ada orang miskin di Jakarta, gak ada pengemis di Jakarta, gak ada orang. Ironi ya, kita bicara pusat perekonomian Indonesia sebagai negara G20 kan, dengan jumlah PDB yang 20 terbesar di dunia gitu kan, makanya G20 gitu. Tapi pusatnya di Jakarta, tapi masih kita temuin yang namanya pengemis, gelandangan, masih kita Makin banyak, Pak. iya, masih kita temuin penduduk Jakarta yang susah nyari kerja, atau yang nggak bisa kuliah karena harga biaya kuliah mahal gitu kan. Ya, kalau dari saya simpel aja. Dalam rangka Pilkada 2024 ini kita punya kesempatan untuk sekali lagi memilih calon pemimpin kota Jakarta. Saya ingin mengajak warga Jakarta ini ya sama-sama membuka hati nurani melihat ya, kira-kira siapa sih sosok pemimpin yang bersih, ya bisa bersih, bisa transparan, dan yang paling penting benar-benar mencintai kota Jakarta. Jangan yang pura-pura mencintai kota Jakarta. Ya. Ini nggak ada titipan nih. Kalau benar-benar mencintai kota Jakarta kan artinya dia akan melayani dan pihak kepada warga Jakartanya. Ya,
gitu. Tentunya teman-teman Jackmania tahu lah. Ya kan? Tapi sekali lagi harus benar-benar pilih sosok yang bisa bersih, transparan, profesional, dan tentunya bisa memodernkan dan memajukan kota. Baik, jadi dengan pembahasan kita hari ini tentang calon gubernur nantinya pemirsa, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kami ini akan memberikan wacana dan wawasan serta bagaimana Anda harus memilih seorang gubernur di Jakarta nantinya. Demikian pembicaraan kami tentang bagaimana nanti pemirsa akan sudah memulai memilih calon gubernur. Semoga apa yang sudah dibahas oleh dua narasumber kami ini akan memberikan wawasan kepada Anda untuk bisa memilih siapa gubernur yang Anda paling sukai dan tepat untuk memimpin Jakarta. Terima kasih, kita akan kembali di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami, bersama Indo Prime TV. Sampai ketemu.